Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel kajian Islam ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Harapan dan doa saya untuk saudaraku semua yang menonton video ini, semoga saudaraku semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah, dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, diampuni dosanya, amin amin ya rabbal alamin. Sahabat kajian Islam yang dirahmati Allah, pagi hari setelah subuh merupakan waktu yang amat berharga bagi umat Islam. Para ulama bahkan melarang kita untuk tidur setelah sholat subuh. Banyak di antara kita yang menghabiskan waktu untuk tidur selama puasa Ramadan, padahal kebiasaan tersebut tersandar oleh sebuah kalimat yang banyak beredar di kalangan umat Islam, yakni tidurnya orang berpuasa adalah ibadah. Dalil yang sebenarnya justru sebaliknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan mencontohkan kepada kita tentang keutamaan salat subuh berjamaah, lalu berzikir di masjid hingga matahari terbit untuk kemudian salat 2 rakaat. Haji dan umrah adalah ibadah didamba-dambakan umat muslim dan wajib dilakukan bagi yang mampu. Namun ada sejumlah amalan yang pahalanya setara dengan melaksanakan ibadah haji dan umrah. Para sahabat Rasulullah SAW meriwayatkan amalan-amalan yang pahalanya setara haji dan umrah tersebut. Rasulullah menyebut jika zikir setelah sholat subuh sampai matahari terbit, kemudian diikuti dengan sholat 2 rakaat adalah salah satu amalan yang baik. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW seperti dikatakan Anas radhiyallahu an, barang siapa sholat subuh berjamaah lalu duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sampai terbit matahari, kemudian ia sholat 2 rakaat, maka amalan itu sama dengan pahala menunaikan ibadah haji dan umrah secara sempurna. Bacaan zikir setelah subuh. Barang siapa mengerjakan sholat subuh dengan berjamaah lalu duduk berzikir kepada Allah sampai matahari terbit, kemudian mengerjakan sholat 2 rakaat, maka pahala sholat itu baginya adalah pahala haji dan umrah sepenuhnya. Sebagaimana diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada beberapa macam bacaan zikir yang bisa dibaca setelah salat subuh. Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Azkar menukil riwayat yang terdapat dalam Sunan Abu Dawud dan Sunan Ibnu Majah yang disahihkan oleh Al-Ibani dalam Sahih Abu Dawud. Berikut adalah salah satu zikir yang dibaca pada pagi hari. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Artinya, tiada Tuhan selain Allah yang Maha Esa dan tiada sekutu baginya, hanya baginya kekuasaan dan hanya baginya segala puji. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Selain itu dalam kitab Sahih Bukhari juga terdapat hadis yang membuat bacaan zikir ringan di lisan namun memberatkan timbangan amal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sebagaimana diceritakan Abu Hurairah radhiyallahu an, kalimatani khafifatani 'alal lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ila rahmani subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Artinya, ada 2 kalimat yang ringan di lisan,
tetapi berat dalam timbangan dan dicintai oleh Ar-Rahman. Subhanallah wa bihamdi, Maha suci Allah dan segala puji baginya. Dan Subhanallahil Azim, Maha suci Allah yang Maha Agung. Hadis riwayat muttafaq alaih. Subhanallah wa bihamdih wa la ilaha illallah wallahu akbar. Artinya, Maha suci Allah, segala puji bagi Allah, tidak ada Tuhan selain Allah, Allah Maha besar. Keutamaan zikir setelah subuh. Keutamaan lain dari membaca zikir setelah subuh juga masih ada dalam Al-Gunyah lil Talibi Tariq Al-Haq Azza wa Jalla karya Syekh Abdul Qadir Al-Jalani. Terdapat riwayat dari Al-Hasan bin Ali radhiyallahu an mengenai keutamaan zikir setelah subuh. Al-Hasan bin Ali radhiyallahu an mengatakan mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa salat subuh di masjidnya kemudian duduk zikir kepada Allah Ta'ala hingga menjelang terbit matahari, ketika itu dia memuji Allah lalu menunaikan solat 2 rakaat, Allah akan memberinya sejuta istana di surga. Setiap istana terdapat sejuta bidadari, masing-masing bidadari ditemani sejuta pelayan, dan di sisi Allah dia termasuk orang-orang yang bertobat. Riwayat tersebut terdapat dalam Az-Zakirah Al-Mawdu'at. Sahabat kajian Islam yang dirahmati Allah, itulah amalan yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini. Semoga amalan yang saya bagikan ini dapat memberikan manfaat dan keberkahan bagi kita semua dan dapat meningkatkan kualitas keimanan dan ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala guna mendapatkan ridhonya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.